Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas nih satu Excel challenge di mana kita akan bahas soal mengenai weighted average atau rata-rata yang berdasarkan bobot tertentu, oke? Dan kita akan approach atau menggunakan dua pendekatan. Yang pertama kita akan menggunakan cara yang agak old school, oke, sum product, oke, dan yang kedua kita akan memanfaatkan spill array formula yang ada di Excel 365, di mana mungkin rumusnya akan sedikit lebih panjang tapi akan lebih efektif karena cuma bikin satu rumus, kemudian itu akan di-spill. Oke, ready? Kita akan masuk ke soalnya. Oke, di sini saya punya kasus pertama di mana saya punya ada siswa di sini, teman-teman. Ada nama siswa ya, dan mereka punya 3 data ulangan harian. Oke, dan tugas kita adalah untuk mencari weighted average atau nilai rata-rata. Nah, weightednya atau bebannya itu ada di bawah sini. Oke, jadi yang terjadi adalah kita perlu mengkalkulasi atau menghitung di mana ulangan harian pertama nih, teman-teman. Ulangan harian pertama itu akan punya bobot 20%, kemudian ulangan yang kedua punya bobot 30%, dan ulangan akhir punya bobot 50%. Jadi semakin bagus nilai siswa untuk ulangan ujian akhir, oke, karena bobotnya lebih besar, jadi nilainya akan lebih bagus. Oke. So, kita perlu mengatur atau menghitung berapa sih rata-ratanya sesuai bobot yang ada di tabel referensi ini. Oke. Secara penghitungan, sebetulnya cara penghitungannya itu simply, teman-teman. Itu adalah dengan mengalihkan satu-satu ya. Jadi ulangan pertama, kemudian kita kalikan dengan bobotnya. Jangan lupa di F4 2 kali karena kita mengunci baris. Kemudian kita tambahkan dengan yang kedua. Kita kalikan dengan bobot yang kedua di sini, F4 2 kali. Kemudian kita tambahkan komponen yang terakhir, yaitu ujian akhir, yang kita kalikan dengan komponennya. Oke, F4 2 kali, enter. Dan ini, rumus ini, oke, akan menghasilkan weighted average, dan dengan double klik atau di drag ke bawah kita akan dapat menghasilkan jawaban yang kita mau sebetulnya. Oke, tapi ini hanyalah sekedar formula tanpa menggunakan fungsi dalam Excel, dan cara kerja dari formula ini sebetulnya adalah cara kerja fungsi sum product, teman-teman. Oke, jadi dengan sum product kita tinggal bilang di mana array yang pertama. Array yang pertama adalah kumpulan nilai ini. Oke, C3 sampai E3, dan kita mau dia dinamis atau relatif. Kemudian kita tinggal titik koma, dan array yang kedua itu adalah bobotnya. Oke, dan kali ini karena kita mau copy ke bawah, kita akan gunakan F4 2 kali untuk mengunci. Karena ada cuma satu rumus atau satu formula, teman-teman. Sebetulnya kurung terakhir nggak perlu, kita bisa enter. Dan yang biasa kita lakukan, kita akan double klik atau kita drag ke bawah untuk mendapatkan jawabannya. Oke, simple. Cara yang kedua yang saya mau tunjukkan adalah gimana Excel sudah mulai menjauhi cara konvensional bikin satu rumus kemudian kita drag ke bawah. Oke, di dalam Excel 365 atau teman-teman punya Excel 2021, engine di dalam Excel itu adalah menggunakan dynamic array formula yang nge-spill. Oke, jadi ditumpahkan punya satu rumus tapi menghasilkan banyak array, oke, menghasilkan hasil dalam satu array yang di-spill, oke. Dan untuk ini agak sedikit ribet karena rumusnya lebih panjang, tapi konsepnya akan kurang lebih sama. Yuk kita lihat ya. Jadi yang pertama, kita sebetulnya perlu mengalihkan komponen pertama dengan komponen yang kedua di sini, teman-teman. Oke, komponen yang kedua di sini. Dan kalau ini saya kalikan, saya akan mendapatkan spill range. Lihat ya, ada garis biru yang nge-spill jawabannya. Jadi 13 ini apa? 13 ini adalah perkalian dari 64 dengan 20%. Kemudian 23,4 ini adalah hasil perkalian dari 78 dengan 30%. Dan 49, mungkin teman-teman tebak, ini adalah perkalian dari yang ketiga dengan 50%. Jadi tugas kita sekarang adalah dari spill range ini, kita perlu bungkus ini dengan rumus sum. Oke? Dengan rumus sum, kurung tutup enter, dan kita dapatkan jawaban yang sama. Oke?
Tapi kita nggak mau ngedrag atau double klik untuk dapat jawaban yang kedua. Sekarang kita mau Excel nge-spill jawabannya. Oke, jadi kita perlu rumus bantuan. Yang pertama adalah by row. Yang kita bilang ke Excel adalah, Excel, ini saya punya array di sini ya. Saya punya array nih semua nih. Mau saya hitung dari E3 sampai E12. Oke? Tolong dong hitungin satu-satu. Karena rumus sum ini cuma menghitung baris yang pertama. Yang baris warna merah ini. Oke? Tapi kita mau Excel hitung satu-satu supaya bisa mengisi semuanya secara spill. Oke? Nah, tapi kita perlu bantuan rumus lagi yaitu lambda. Lambda dan by row ini datanya barengan karena mereka sepasang, oke? Nah, di dalam lambda kita perlu nge-specify sebuah variable X, apapun, bisa A, B, C, bisa bos Excel, bisa baris atau lain sebagainya. Dan X ini itu adalah row satu-satu yang akan dihitung sama sum. Jadi bukan C3 sampai E3, bukan ini, tapi kita akan bilang X. Jadi yang kita bilang adalah Excel, jumlahin dong X apa nih? Oh, baris yang pertama. Dikaliin sampai di bawah. Oke, dapat jawabannya. Dan rumus by row akan lanjut ke baris yang kedua, baris yang ketiga, baris yang keempat, sampai habisnya ke bawah. Oke, jadi begitu saya enter, and voila, dapat jawabannya. Sama seperti di sebelah kiri. Tapi kita sekarang udah nggak perlu lagi double click atau ngedrag ke bawah. Dan ini adalah the new school, oke? Atau modern Excel, oke? Kita bisa bilang kayak gitu. Dan ini memanfaatkan rumus lambda dan temennya nih yang namanya by row. Oke. Case yang kedua, teman-teman. Case yang kedua, gimana sekarang kalau kasusnya sekarang tulisan ulangan harian ini itu disusun secara vertikal kayak gini. Oke. Kalau tadi disusun secara horizontal, sekarang disusun secara vertikal. Kalau kita menggunakan rumus sum product langsung, oke, sum product, kemudian kita blok 3 ini, kemudian kita titik koma, kemudian kita blok ini, oke. Teman-teman akan tahu jawabannya akan value. Kenapa? Karena dimensinya berbeda, oke. Dimensi ini adalah 1 baris dan 3 kolom, sedangkan yang ini adalah kebalikannya, oke. 3 baris dan 1 kolom. Sum product nggak bisa kalau dimensinya berbeda, oke. Jadi yang perlu kita lakukan ada extra step nih, teman-teman. Extra stepnya adalah kita perlu nge-transpose. Oke, perlu nge-transpose data beban di bawah. Tapi jangan lupa kita kunci, teman-teman, karena kita mau copy ke bawah. Oke, enter. Dan sekarang kita bisa double klik dan dapetin jawabannya. Oke. Nah, kalau kita menggunakan by row, sama seperti case yang sebelumnya. Cuma sekarang kita perlu transpose. Oke. Jadi by row apa aja nih yang mau diambil? Oh, ini semua ya. Ada berapa baris nih? 10 baris dari C3 sampai E12. Dan nggak perlu tanda dolar karena ini saja satu rumus yang kita buat. Oke. Dan kita perlu lambda, oke, lambda, dan kita tulis X. Dan baru sekarang kita buat rumusnya. Rumusnya adalah sum dari apa? Dari perkalian X yang merupakan baris yang pertama, kemudian baris yang kedua, ketiga, sampai baris ke-10. Yang akan kita kalikan dengan hasil transpose dari bobotnya, oke. Dan lagi-lagi nggak perlu dikunci, oke. Kita tinggal tutup transpose, tutup sum, tutup lambda, tutup by row, and enter, voila, oke. Jadi ini adalah 2 cara menghitung weighted average, oke. Dengan sum product, nothing wrong with that, and itu bisa sangat cepat. Teman-teman cuma perlu double click atau di drag. Tapi kalau teman-teman punya Excel 365, cobain cara penggunaan by row dan lambda supaya teman-teman bisa bikin satu rumus yang spill untuk mendapatkan jawabannya. Oke, thank you. See you in the next video.